Halo Halo anak-anak anak-anak yang manis. Selamat Selamat pagi. Senang sekali hari ini kita kembali bertemu di acara Minggu Ceria Online. Bagaimana kabarnya Bu Lili? Kabarnya baik. Bu Wahmi gimana? Baik juga. Anak-anak juga baik ya? Ya, mari kita bersyukur pada Tuhan karena kebaikan Tuhan, maka hari ini kita boleh ketemu lagi. Ya, kita akan sama-sama memuji nama Tuhan ya, Bu Lili ya. Ya, kita akan memuji bersama-sama. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Halo anak-anak, sebelum kita meneruskan kebaktian ini, yuk kita sama-sama tangan kita lipat, kita sama-sama berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa Yesus Roh Kudus, kami mengucap terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama untuk berbakti serta memuliakan nama-Mu. Kami ingin memuji nama-Mu Bapa, kami juga ingin mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami semua Bapa agar kami bisa siap untuk memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Bapa sendiri akan sertai kebaktian ini dari awal hingga akhir. Biarlah Bapa sendiri yang selalu memberkati kami. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bu Lili pernah menghadapi masalah ya? Pernah. Lalu? Mungkin Bu Wahmi, setiap orang itu pasti pernah menghadapi masalah. Iya, betul. Nah, ketika kita menghadapi masalah, apa yang Bu Lili lakukan? Ya, kita berdoa, berharap kepada Tuhan. Terus selain itu? Ya, kita berusaha. Oh iya. Nah, selain kita berdoa, berharap pada Tuhan, tapi kita juga harus berusaha melakukan sesuatu supaya permasalahan kita itu bisa teratasi. Ya, Ya, betul. Tuhan akan campur tangan di dalam kehidupan kita karena bersama Yesus permasalahan kita akan terselesaikan. Ya, Ya. kita nyanyikan bersama-sama. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus
Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Puji Tuhan, Pak Yusak pagi hari ini senang sekali bisa bertemu dengan kalian semuanya. Kali ini Pak Yusak akan mengajak kalian untuk belajar bersama-sama firman Tuhan ya. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, Pak Yusak mengajak kalian untuk berdoa bersama-sama. Kalian siap mendengarkan firman Tuhan? Siap. Siap? Siap. Yuk kita lipat tangan kita. Kita berdoa bersama-sama. Kalian tirukan Pak Yusak di rumah kalian masing-masing. Bagaimana Pak Yusak berdoa? Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami dapat mengerti cerita firman Tuhan. Kami juga dapat melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sehingga firman-Mu dapat menjadikan kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang manis, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelita di dalam kehidupan setiap kita. Kita akan pujikan satu lagu. Ya, firman-Mu pelita bagi kakiku. Terang bagi jalanku. Ya, sekarang kalian buka Alkitab kalian di rumah kalian masing-masing. Kalian buka di dalam kitab Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20a ya. Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20a ya. Firman Tuhan berkata demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Oke, luar biasa, kalian sudah baca semuanya ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum Pak Yusak akan bercerita, Pak Yusak akan bertanya kepada kalian semuanya. Pertanyaan yang pertama, kalau kalian disuruh memilih ya, kalian mau dipisahkan dengan orang tua atau kalian tetap bersama dengan orang tua? Yang kedua pertanyaannya, kalau ada orang yang memaksa kalian
dan memisahkan kalian dari orang tua kalian, dari ayah dan ibu kalian, kira-kira bagaimana perasaan kalian? Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, Pak Yusak akan mengajak kalian untuk bertemu dengan teman-teman kalian. Kira-kira bagaimana ya kalau Pak Yusak bertanya kepada mereka, kira-kira jawabannya bagaimana? Kalau Pak Yusak bertanya dengan 2 pertanyaan tadi itu. Yuk kita ikuti perjalanan Pak Yusak untuk bertemu dan bertanya dengan teman-teman kalian. Halo Presita. Halo. Ada pertanyaan nih yang perlu kamu jawab. Andai kata kamu disuruh memilih, saat ini kamu pengen pisah dengan orang tua atau kamu tetap bersama dengan orang tua? Bersama dengan orang tua. Kenapa? Karena masih sayang sama orang tua. Karena kamu sayang sama orang tua. Kalau misalnya ada orang memaksa kamu, memisahkan kamu dari orang tua, bagaimana perasaan kamu? Sedih. Sedih ya? Bukan senang? Enggak. Sedih ya? Oke, makasih. Sama-sama. Halo Dutero. Halo, Lagi apa? lagi belajar buat ulangan. Ini ada pertanyaan untuk Dutero. Tolong dijawab ya, Bro. Ya, Misalnya kamu disuruh memilih, mau dipisahkan dengan orang tua atau tetap bersama dengan orang tua? bersama dengan orang tua. Kenapa? Karena kalau nggak ada orang tua nggak asik. Kalau hari ini ada orang memaksa kamu, memisahkan kamu dari orang tua, kira-kira perasaan kamu gimana? Sedih, Sedih ya? Atau senang? sedih. Sedih ya? Oke, terima kasih. Sampaikan pada Yesus segala beban ini. Halo Lala. Halo. Lagi apa? Lagi latihan nyanyi. Oh, sorry ganggu ya. Ya, nggak apa-apa. Ada pertanyaan nih yang perlu kamu jawab sekarang. Misalnya, kalau saat ini kamu disuruh memilih, kamu mau pisah dengan orang tua atau tetap ingin bersama dengan orang tua? Bersama dengan orang tua. Dengan orang tua ya? Kenapa? Karena orang tua yang udah membesarkan aku sampai sekarang, jadi misalnya pisah nggak enak dong. Tidak enak ya? Iya. Kalau misalnya ada orang yang memaksa kamu dan memisahkan kamu dari orang tua, bagaimana perasaan kamu? Sedih, nggak suka. Nggak suka ya? Oke, terima kasih. Ya. Ya, dan aku semuanya kita sudah mendengarkan jawaban dari ketiga teman-teman kita tadi. Pak Yusak yakin jawaban mereka pasti sama dengan jawaban kalian ya. Dimana pasti kalian tidak suka, tidak mau kalau dipisahkan dari orang tua kalian. Kalau kalian disuruh memilih, pasti kalian tidak mau pisah dengan orang tua kalian. Kalau ada orang lain yang berusaha memisahkan kalian dengan bapak dan ibu kalian, dengan ayah dan ibu kalian, dengan papa dan mama kalian, pasti kalian sedih, susah, nggak senang ya. Nah, anak-anakku semuanya, tapi ada sebuah kisah ya, ada sebuah cerita di Alkitab di mana ada 2 anak laki-laki kakak beradik yang akan diambil oleh orang, akan dipisahkan oleh orang dari ibunya yang dicintainya itu. Nah, anak-anakku semuanya, mengapa mereka itu mau diambil oleh orang lain, mau dipisahkan dari ibunya yang mereka cintai itu, anak-anakku semuanya? Begini ceritanya, anak-anakku semuanya. Setelah suami dari ibu ini, anak-anakku, itu meninggal ya, sudah lama meninggal, maka ibu dan kedua anaknya ini hidupnya itu menjadi miskin, dan supaya mereka tetap bisa makan setiap hari, anak-anakku semuanya, akhirnya mereka terpaksa pinjam uang kepada siapa? Kepada orang kaya. Mereka pun tidak bisa membayar utang itu. Akhirnya mereka itu didatangi oleh orang kaya itu dan diancam oleh orang kaya itu. Ibu, kalau kamu belum membayar utangmu kepadaku, belum mengembalikan uang yang kamu pinjam kepadaku, maka kedua anakmu itu akan aku ambil. Setelah orang kaya itu pergi, anak-anakku semuanya, ibu ini sedih sekali, dia menangis. Terus kedua anaknya itu berkata kepada ibu ini, "Ibu, jangan menangis.
Kita kan masih punya Tuhan, Ibu. Kita punya Allah Israel. Kita bisa berdoa, kita bisa berharap kepada Allah Israel itu, Ibu. Oh iya anakku, betul katamu. Kita masih punya Tuhan Allah Israel yang sanggup menolong kita. Karena itu anak-anakku, mari kita berdoa, minta pertolongan Tuhan. Lalu akhirnya anakku semuanya, mereka berdoa, minta pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Israel, tolonglah Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa membayar utang kepada orang kaya itu, sehingga anak-anak kami itu tidak diambil oleh orang kaya itu. Tuhan, tolong Tuhan. Amin. Setelah mereka berdoa, anak-anakku semuanya, yang mereka datang kepada Nabi Elisa untuk minta pertolongan kepada Nabi Elisa itu, anak-anakku semuanya. Lalu mereka segera lari menuju kepada Nabi Elisa itu untuk minta pertolongan. Lalu Nabi Elisa itu berkata, "Kamu di rumah ada apa?" "Kami di rumah tidak punya apa-apa, Nabi. Kami punya hanya buli-buli kecil." Buli-buli itu botol kecil, anak-anakku. Buli-buli kecil yang hanya berisi sedikit minyak zaitun, Nabi. Oke, tidak apa-apa. Kalau kamu punya buli-buli kecil itu, ikuti pesanku. Ya, nanti kamu pulang. Setelah kamu pulang, kamu pinjam bejana sebanyak mungkin kepada tetangga-tetanggamu. Ya, apa tuh bejana, anak-anakku? Bejana itu adalah semacam tempat ya dari tanah liat yang bentuknya seperti ini ya, agak besar begitu ya. Tadi kalau buli-buli itu bentuknya kecil, tapi kalau bejana itu bentuknya besar. Nabi Elisa berkata, kumpulkan bejana-bejana ini, kamu pinjam dari para tetanggamu. Setelah kamu kumpul nanti ya, kamu masukkan di rumah, kamu tutup pintu rumahmu. Setelah kamu tutup pintu rumahmu, kamu bersama dengan kedua anakmu itu, kamu tuangkan dari buli-buli kecil itu. Wah, betul anakku semuanya. Lalu ibu itu dia pergi ya, pamitan kepada Nabi Elisa, dan dia melakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu. Dia percaya, anakku. Dia lakukan apa yang dikatakan oleh Nabi Elisa itu. Dia berkata kepada anaknya, "Anakku, kita akan pinjam banyak bejana kepada para tetangga. Kita kumpulkan sebanyak-banyaknya, nanti kita akan tuangkan ya minyak zaitun dari buli-buli kecil itu ke dalam bejana-bejana itu." Ya ibu, kami siap membantu ibu untuk mencari, meminjam bejana-bejana itu ke para tetangga kita. Oke bu, kami siap bu. Wah, akhirnya anak-anaknya bekerja sama dengan ibunya, anak-anakku semuanya meminjam banyak bejana ke tetangga-tetangganya itu. Ya, dan bejana-bejana itu terkumpul banyak sekali. Setelah itu mereka menuangkan minyak zaitun di dalam buli-buli kecil itu ke setiap bejana yang besar itu. Dan betul anakku semuanya, ketika buli-buli itu dituangkan ke bejana, minyak zaitun yang jumlahnya sedikit di buli-buli itu ternyata itu keluar banyak sekali sampai memenuhi bejana-bejana itu. Bejana 1 dituangi penuh, bejana 2 dituangi penuh, bejana 3 dituangi penuh, dan semakin banyak semua bejana, sampai banyak bejana semuanya penuh anakku semuanya. Setelah penuh anakku semuanya, seperti yang dikatakan oleh Elisa, suruh menjual minyak dalam bejana itu. Akhirnya ibu dan kedua anaknya laki-laki itu menjual minyaknya kepada tetangga-tetangga dan orang lain di sekitar rumahnya itu. Minyak, siapa mau beli minyak? Minyak zaitun, siapa mau beli minyak? Wah, akhirnya mereka laris anakku semuanya. Setelah minyak itu dijual, akhirnya ibu dan kedua anaknya itu punya uang. Dan hasil uangnya itu ya mereka kasihkan kepada orang kaya untuk apa? Untuk membayar uang yang mereka pinjam. Bahkan setelah mereka membayar uang hasil jual minyak itu, masih ada sisa uang untuk mereka hidup sehari-hari, untuk makan dan hidup sehari-hari. Puji Tuhan, haleluya. Nah, anakku semuanya, dari kisah tadi itu kita bisa belajar dari ibu dan kedua anaknya tadi, yang tidak hanya berdoa, berharap, minta pertolongan Tuhan.
tetapi mereka juga mau berusaha. Ya, dengan cara apa? Datang kepada Nabi Elia. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Dengan apa? Dengan mereka itu mengumpulkan bejana, menuangkan minyak di dalam buli-buli itu, dan mereka menjual minyak itu. Nah, Tuhan juga ingin kalian menjadi anak-anak yang tidak hanya berharap berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan ingin kalian juga menjadi anak-anak yang juga mau berusaha. Selain kalian itu berdoa kepada Tuhan, misalnya kalian pengen menjadi orang pinter, ya, kalian boleh berdoa pada Tuhan, tetapi jangan hanya berdoa, tetapi kalian juga harus berusaha. Dengan cara bagaimana? Dengan cara kalian rajin belajar, ya. Ya, kalian mungkin punya cita-cita pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi orang sukses dan lain sebagainya. Kalian bisa minta pada Tuhan, Tuhan tolong aku pengen jadi orang yang sukses, pengen jadi dokter, pengen jadi pilot, pengen jadi pendeta mungkin, pengen jadi artis mungkin. Kalian boleh. Tapi selain itu kalian juga harus berusaha. Pengen jadi penyanyi terkenal misalnya, itu boleh minta tolong sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, tetapi kalian juga berusaha. Dengan cara bagaimana? Dengan cara latihan menyanyi dan lain sebagainya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi, bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa. Dia bisa melakukan apa yang lebih besar dari apa yang kita doakan. Seperti ibu tadi hanya minta bisa melunasi utangnya kepada orang kaya, tetapi ternyata ibu tadi itu masih punya sisa uang. Itulah artinya bahwa Tuhan itu bisa melakukan apa yang lebih besar dari apa yang kita doakan. Tetapi Tuhan juga ingin anak-anak tidak hanya berdoa berharap sama Tuhan, tapi anak-anak juga mau berusaha di dalam kehidupan anak-anak semuanya, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kiranya anak-anakku semuanya menjadi anak-anak yang apa? Yang rajin berdoa dan juga rajin berusaha. Nah, anakku semuanya, kalau kalian ingin melihat atau mendengar cerita ini lebih lengkap, kalian bisa membuka Alkitab kalian di dalam kitab Perjanjian Lama, 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman Tuhan mengingatkan kepada kami, mengajar kepada kami agar kami menjadi anak-anak-Mu yang tidak hanya berharap, tidak hanya berdoa, tetapi menjadi anak-anak yang juga mau berusaha. Ketika kami punya cita-cita, ketika kami menghadapi kesulitan di dalam keluarga kami, kesulitan orang tua kami tidak hanya berdoa, berharap, minta tolong kepada Tuhan, tetapi juga kami berusaha, kami juga mau bekerja untuk mewujudkan harapan dan cita-cita kami. Terima kasih Tuhan Yesus, mampukanlah kami untuk bisa melakukan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Oke, anakku semuanya, selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Tuhan memberkati kalian semuanya. Anak-anak, untuk aktivitas hari ini, untuk yang kelas kecil, Korintus dan Galatia, kita akan menggambar tempat minyak seperti yang tadi sudah difirmankan, ya, tempat minyak. Untuk yang kelas besar, kita akan gambar seperti ini, tetapi di dalamnya nanti anak-anak menuliskan ayat hafalan dari Yakobus 2 ayat 22. Nanti dikumpulkan di grup kelas masing-masing. Ya, demikian ibadah kita pada hari ini. Kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Kita boleh belajar akan firman Tuhan, dan biarlah setiap firman Tuhan itu boleh menjadi kekuatan bagi kita untuk kita belajar tetap berserah, bersandar kepada nama Tuhan saja. Karena apapun boleh terjadi, tapi hanya Tuhan saja kekuatan kita, harapan kita hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita akhiri ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami punya Tuhan yang begitu peduli kepada kami. Kami punya Allah yang sungguh luar biasa,
Allah yang mengerti akan kehidupan kami, Allah yang senantiasa siap untuk menopang hidup kami, untuk menolong kami. Kami tidak akan pernah takut berjalan bersama Yesus, bersama Tuhan, Sang Penolong hidup kami. Biarlah Tuhan, setiap hari kami boleh semakin mengenal Tuhan, siapa Tuhan dalam hidup kami, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kami mohon ampun jika sepanjang kami beribadah pada hari ini, banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa sembahyang kami. Amin. Anak-anak, sepertinya ibadah hari ini sudah selesai. Iya Bu Lili. Dan hari ini kita belajar bahwa kita harus berharap dan berserah kepada Tuhan. Karena apapun masalah kita, kalau kita serahkan pada Tuhan, maka akan terselesaikan dengan baik. Ya betul, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini dengan satu pujian, Oh sukacitaku. Sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Dia sungai kehidupanku. Oh sukacitaku, pam 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 pam.